Awal mula saya berkecimpung di dunia dakwah itu sejak kelas 4 SD Masya Allah. gitu. Ada kesempatan tuh kayaknya ini anak atau orang tua tuh akan cocok di bidang Mhm, ini. mhm, Maka dari itu saya disuruh sama orang tua untuk mengikuti betul. aksi. Mhm. Tapi aksinya aksi junior. Kalau ini Iya, aksi menginspirasi, iya. sana aksi junior di Indosiar tahun Mhm, 2014. oke, Mungkin ada doa-doa betul. dari leluhur saya yang menjadikan saya seperti ini Mhm, gitu. Nah, kalau mhm. misalkan orang tua mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kegiatan hari ini saya akan menjadi host pada podcast Aksi Menginspirasi. Teman-teman semuanya, bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan, penuh keberkahan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan, bahkan bulan Ramadan merupakan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, dan juga Syahrul Quran. Yang alhamdulillah pada kesempatan podcast ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Ustadz Arya Teguh Munggaran yang akan kita ajak berbincang ngobrol penuh inspirasi, yaitu dengan tema bersama Ramadan kita raih kemenangan jasmani dan ruhani. Oke, kita sapa narasumber yang sangat spesial sekali, ada Kang Arya. Oke, gimana kabarnya Kang Arya? Alhamdulillah Kang Rivaldi lawasti lawas ya. Kumaha sehat Kang Rivaldi? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Puasanya Alhamdulillah aman ya. lancar, aman. Ya, ngomong-ngomong, terima kasih sekali nih Kang Arya ya, di jadwal yang sangat padat sekali teman-teman sahabat aksi semuanya bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang nih di podcast Aksi Menginspirasi ini. Tentunya ini sangat menjadi segmen yang sangat seru sekali ya. Nanti kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol bersama beliau, itu karena ya mungkin beliau ini merupakan sosok inspirasi sesuai dengan Aksi Menginspirasi, bisa menginspirasi teman-teman sahabat aksi semuanya dimanapun berada. Amin ya Allah. Oke, gimana nih kesan pertama Kang Arya duduk di meja podcast nih? Jujur, kesan pertama duduk di podcast Aksi Menginspirasi, ajib jos Ajib. pokoknya mah. Rawasen, Mm-mm. walaupun kita sedang berpuasa seperti Betul, ini, betul. tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk Mm-mm. datang ke sini kan, Masya untuk Allah. memberikan ya sepatah dua patah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, amin ya. Ngomong-ngomong, tadi di jalan aman Kang? Alhamdulillah walaupun itu muter-muter ini. Jadi tadi sempat putar-putar dulu teman-teman sahabat aksi Ya semuanya ya. biasalah itu si Google Map tinggal yang kemana aja. Biasa mungkin dari lembur ke kota. Saya tahu juga nama. Tapi sudah terbiasa mungkin ya dengan lingkungan kota ya, karena banyak sekali kan schedule dakwah gitu kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah ada Alhamdulillah. saja. Oke. Nah, baik, supaya ada sebuah istilah katakan di mana tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin kalau saya pribadi, saya sendiri gitu mungkin sudah mengenali lah sosok Kang Arya ini. Nah, banyak sekali teman-teman di luaran aksi sana, terutama teman-teman sahabat aksi semuanya ya, yang ingin tahu lebih dalamnya gitu ya, lebih detailnya sosok Kang Arya ini. Coba boleh diperkenalkan Kang. Baik, perkenalkan nama saya Jepri Nicole. Saya Arya Munggaran, Hmm, aslinya Arya Teguh Munggaran. oke. Cuman banyak orang yang memanggil Arya Munggaran Mm-mm. gitu, Kang. Kalau untuk masalah pendidikan, alhamdulillah satu alma mater ya Oke, betul. sama Kang Rivaldi di Universitas Islam Nusantara. Awal mula saya berkecimpung di dunia dakwah itu sejak kelas 4 SD. Masya Allah. Kelas 4 SD mulai disuruh sama guru Mm-mm. untuk mengisi ceramah di madrasah. Mm-mm. Nah, dari situ masuk ke lomba-lomba dari mulai SD itu ada Imtak Mm-mm. PAI, tingkat kecamatan, masuk ke kabupaten, lalu ke provinsi. Nah, setelah itu kita menikmati masa-masa SD Betul. sampai kelas 6 lulus, masuk ke kelas 1 SMP. Alhamdulillah ngewakilin Jawa Barat ke Festival Maulid Nusantara Hmm.
di Jakarta waktu itu. Mhm mhm. Alhamdulillah juara satu Mmm, senasional. Masya Allah. Beres dari situ, ada kesempatan tuh kayaknya ini anak kata orang tua tuh akan cocok di bidang Mhm, ini. mhm, Maka dari itu saya disuruh sama orang tua untuk mengikuti betul. aksi. Mhm. Tapi aksinya aksi junior. Kalau ini Iya aksi menginspirasi, iya. sana aksi junior di Indosiar tahun Mhm, 2014. oke. Waktu itu baru lulus SD, Kang. Nah, dari situ kemudian ya beres dari aksi di bulan Ramadan Iya, itu langsung kita berdakwah mhm, ke berbagai daerah di Nusantara gitu, mau lokal mhm. ataupun ya luar pulau juga alhamdulillah Alham gitu. Kemarin saya baru pulang dari Kalimantan oh, 2023 akhir mhm kemarin mhm, itu, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah untuk mengisi dakwah. mhm. Dan rencananya di bulan Ramadan ini saya akan ada dakwah juga ke Lombok. Masya Allah, Nah, sirkuit. ngundang. Jadi udah we ka dia ya. Jadi udah we kudu caketnya. Kan caket ke aksi. Nah, ini nih salah satu ya Dai Kondang bisa mempleset-plesetkan bahasa ya. Masya Allah sekali ya. Nah, teman-teman sahabat aksi semuanya, ini sangat menginspirasi sekali tentunya. Tadi di usia kelas 4 SD, Kang Arya ini sudah bisa istilahnya berdakwah gitu, sudah bisa berbicara di depan umum ya. Karena loyalnya gitu ya. Anak usia di kelas 4 SD itu kan aduh boro-boro ceramah tuh Kang, ya. Mm, Paling ngoprek taneuh, iya, sesepedahan dan iya, sebagainya. Nah, iya. mungkin apa sih yang menjadikan dulu itu Kang Arya kok berani gitu tampil di depan umum, apalagi ceramah ini Mm, berbicara tentang agama? mm. Awalnya sih saya itu berkecimpung di dunia hiburan. Awalnya Hmm, itu kabaret. kabaret. Kebetulan bapak saya pernah bikin film Mhm. gitu sama kabaret untuk Pesta Agustus Oh. di Lembur teh gitu Kang kawit Mhm. nama. Nah, Mhm. abdi tiker kelas SD teh udah masuk kabaret gitu, acting dan Iya. sebagainya. Nah, jadi ketika tampil di depan umum itu sebenarnya udah biasa. Oh. Nah, lalu masuklah kelas 4 SD, ada suruhan dari guru Mhm. untuk berceramah. Nah, mulailah Wah, tidinya. Ya walaupun pada saat itu saya juga yang namanya masih iya anak-anak betul. gitunya, pikiran teh nyaulin we Mhm. seperti itu. Tapi ketika giliran ayat ceramah, nah baru. Mmm, Nah, selain daripada lomba-lomba yang tadi udah iya. disebutkan, saya juga ada tuh pembimbing, Mhm. tutornya Iya. gitu kan, mentornya. Yang pertama boleh disebutin kan? Boleh boleh. Yang pertama saya itu dibawa sama Ustadz Farid Aksi. Oh, Dai Dulu Farid ya. Dai Farid Mhm. Aksi dulu itu saya dibawa sama beliau kemana-mana. Mmm. Nah, yang keduanya ketemu sama Kiai Haji Asep Anom Oh. yang Damai Indonesia Iya iya Kutipiwan. iya iya. Nah, di situ dibawa sama mereka dakwah kemana-mana Mhm. sampai akhirnya punya jadwal Oh, sendiri Masya gitu. Allah. Mungkin ini apa sesuai dengan ada kata-kata motivasi ya ketika Hmm. kita gaul dengan orang yang apa bersama orang tukang minyak, maka Hmm. kita akan terbawa harunya. Iya, iya, Ketika kita gaul bersama orang yang istilahnya dalam kesehariannya mabuk dan sebagainya, mungkin kita akan terpercik iya, minumannya. iya. Mungkin Kang Arya ini termasuk sebagian dari itu mungkin. Ya, alhamdulillah karena takdir Allah mungkin Iya. sudah memutuskan bahwa saya harus masuk ke dalam dunia ini. Jadi dari dulu dipertemukannya dengan orang-orang Hmm. seperti itu. Jadi abdi mah ti leuletik teh geus kabawakeun kolot lah gitu. Tiklot. Tiklot. Bikin ke ayeuna leutik we, tapi na kolot gitu kan. Oke 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 oke. Jadi, aduh Masya Allah sekali ya. Mungkin kalau untuk dari orang tua sendiri Kang, Mm-mm. apakah memang apa sosok pendakwah kah atau Mm. bukan? Jadi kalau untuk orang tua saya sendiri sebenarnya tidak ada basic di dalam berceramah seperti Oh. itu. Mhm Paling mhm mhm. dari kakek. Oh, Dari kakek, nah itu tokoh masyarakat, iya. tokoh agama Mhm. gitu. Nah, jadi mungkin ada doa-doa Betul. dari leluhur saya yang menjadikan saya seperti ini Mmm. gitu. Mhm Nah, mhm. kalau misalkan orang tua mensupport, Iya iya. dan memang dulu orang tua juga tidak ada berkeinginan anaknya untuk seperti ini. Mhm. Nah, saya kan tiga bersaudara kan. Iya.
saya, terus adik saya yang kedua, yang pertama itu kelas 1 SMA, dan yang satunya lagi kelas 2 SD. Nah, dari ketiga anak ini berbeda-beda Mm-mm. keinginannya, ingin jadi apa. Nah, orang tua saya sendiri pun tidak memaksakan hal itu, Oke. silakan saja, hanya mengarahkan. Iya, iya Lebih ke betul. seperti itu. Jadi, ya kenapa saya bisa berdiri sampai saat Mm-mm. ini konsisten, itu pertama dorongan dari orang tua Betul, yang sangat luar biasa. Kedua, ya lingkungan. betul. Yang ketiganya support dari Mm-mm. orang-orang yang memang Sekitar ya. nyaah lah kau orang teh Ah, gitu kan. betul, betul sekali, betul sekali. Itu masih apa SD ya, Kang? Mm-mm. SD. Nah, mungkin dari tamat SD itu Akang melanjutkan pendidikan ke pesantren tadi. Ya, dulu saya pernah mondok Mm-mm. gitu di salah satu pesantren di Bandung. Iya. Cuman ngaran lagi keresep baung kene ya, Iya. Kang. Teu betah. Mm-mm. Baung Kang Arya kumaha? Nya samui we jeung barudak Iya, gitu. iya. Karena masih kenehnya ngaran-ngaran barudak lesepnya yang adu Iya. kalecir Iya, dan betul, betul. sebagainya Mm-mm. gitu. Bahkan ya dulu saya pernah mengalami hal-hal yang memang baung nate leuwih-leuwih tibatan budak zaman zamana gitu. Mm. Nah, Seperti ya seperti mengenal rokok, oh, seperti itu. iya, iya, Kan iya. usia-usia SD mau ke SMP dulu mah Hmm, jarang hmm. gitu. Nah, saya karena ada teman-teman yang seperti itu Iya, kabawakeun. kebawakeun. Pernah, Kang, sampai ketika melihat obat-obatan Mm-mm. seperti itu, terus ya minuman, Mm-mm. itu pun pernah Mm-mm. gitu, pernah Mengetahui namanya lah. mengetahui Heeh. mengetahui hal Mm-mm, itu mm-mm, gitu. mm-mm. Cuman karena tadi dibimbing oleh orang tua Betul. dan para guru-guru yang memangnya ke orang teh, jadi aya pangannya buru Oh. balik deh ya ka imah cenah. Iya, 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 iya. Seperti gitu, Kang. Heeh. Nah, setelah dari situ, jadi ketika SMP saya pernah mondok, teman teu betah. Akhirnya pindah pesantren. Mm-mm. Ketika pindah pesantren teu betah deui. Jadi orang tua tuh udahlah masuk aja ke negeri katanya, Mm-mm. tapi kamu harus ngalong. Mm-mm. Jadi istilah ngalong itu bahasa Sunda mah berangkat maghrib, pulang pagi-pagi mau Mm-mm. sekolah Mm-mm. gitu setiap hari. Nah, Iya. dari situ sama guru di lembur teh diajar segala rutin. Nah, baru ketika SMA eta mah mondok pure gitu. Mondok Bahkan asli. tanpa sekolah Mm-mm. saya Mm-mm. khusus we eta mah gitu karena Oh iya. pola pikirnya mungkin udah Mm-mm. lumayan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Udah merasa agama itu penting lah gitu di situ tuh. Betul, gitu. Waktu SMP mah istilahnya masih Ya, seperti itulah. betul. Jadi mun paribasananya baung Iya, gitu. iya. Tapi kan itu Akang Ria tuh aksi junior Mm-mm. ya, tahun 2014, masih 2014. SD. Mm-mm. Otomatis kan ya banyak salah masyarakat yang penasaran mungkin, oh ini orang lembur masuk ke TV gitu kan. Mm-mm. Kalau zaman dulu itu melihat orang yang masuk TV teh wah gitu kan, Mm-mm. istilahnya pengen mengundang gitu. Mm-mm. Apakah ada gitu undangan-undangan setelah Kang Ria dari Indosiar itu? Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya tadi ketika dibimbing sama Mm-mm. guru-guru, nah saya itu sering juga ada undangan sendiri. Mm-mm. Nah, baru ketika habis dari Indosiar makin lah makin banyak, karena Oh. ciga nanti orang teh hari teh ciga artis gitu Nah. dah. Begitu pulang dari Indosiar ke lembur oke, Iya, wah pada minta foto dan sebagainya, mhm. bahkan langsung diundang waktu itu teh ke daerah Garut pas Oh, pertama pulang dari mhm, Indosiar tuh. mhm, Jadi mhm, dari situ ya alhamdulillah undangan sendiri sampai sekarang mhm, mhm. ya masih kena dikeureuy lah gitu Iya, kan. alhamdulillah. Hmm. Kalau saya Kang Ade itu sudah masuk TV ya. Kalau saya pengen masuk TV itu susah, gak masuk. Soalnya leutik teuing tipina Kang hese. Jadi sudah direkod ya, alhamdulillah itu sangat prestasi sekali mungkin ya. Ya Alhamdulillah. mudah-mudahan nanti tidak hanya aksi junior kan, karena Hmm. jenjang-jenjang perlombaan gitu di televisi banyak sekali ya. Iya. Mudah-mudahan nanti juga tidak hanya di junior saja, nanti di aksi senior bahkan aksi Asia juga gitu. Ya, Bukan hanya Kang mudah-mudahan. Arya, tentunya saya juga pengen juga gitu kan. Amin. Amin ya. Yang penting kita bermanfaat aja Iya, betul, dimanapun betul. kita berada, di setiap momen Mm, apapun. Yang penting kita tujuannya mm, untuk mm, manfaat mm, aja mm. gitu Kang untuk Iya. umat. Jadi untuk memudahkan juga gitu kan dakwah kita ketika orang lain sudah mengetahui Hmm, kita hmm, kan, hmm, terus apa ilmu yang kita miliki itu gampang lah gitu untuk hmm, tersalurkannya. hmm. Oke, kita kembali lagi gitu ke topik tadi SMP ya Kang ya. Iya. SMP. Jadi
ini kita sedang menceritakan nih riwayat perjuangan Kang Arya ini bisa menjadi sosok seperti ini sekarang gitu ya. Waduh. Kita awali dulu kan dari SD gitu kan Iya. sudah mulai berdakwah dan Mm-mm. sebagainya. Terus masuklah SMP, nah sekarang SMA pesantren. Mm-mm. Otomatis kan ketika di pesantren Kang Arya, Mm-mm. itu kalau yang saya tahu pesantren itu kita terbatas, keluar Mm-mm. tidak boleh, Betul, main gadget tidak boleh dan betul, sebagainya. betul. Berarti di situ Kang Arya menstop dulu lah. Itu agenda dakwah atau gimana? Nah, kebetulan kan saya awalnya itu masuk ke pesantren modern. Hmm, Karena tujuan dari orang tua, kenapa harus masuk ke pesantren modern? betul. Agar menguasai bahasa dulu. Iya. Targetan dari orang tua, jangan lama-lama, maksimal 1 tahun aja, Mm-mm. langsung masuk ke Salafi. Nah, ketika di modern tersebut, saya justru undangannya melejit, Kang. Oh. Bahkan ketika keluar pulau pertama kali, itu Hmm. ketika di pesantren modern, ketika Oh. SMA. Kemana itu? Ke Kalimantan Tengah, ke Sukamara Oh. sama Mamah Dede Iya, dulu iya. itu tuh. Yang kedua kalinya beberapa bulan dari situ ke Kalimantan Barat sama Ustadz Subki. Hmm. Ari ngaran-ngaran di modern, di pesantren modern kan si kebebasan itu tidak Iya, sagawayah iya jika betul. salafiyah gitu ya Betul, kan. betul. Nah, bahkan ketika pas undangan itu saya teh ke ujian Oh. hari itu teh. Jadi ada problem sedikit Betul. gitu kan, dan kita juga malu gitu kan Mm-mm. kepada pihak pondok, walaupun ya pondoknya sendiri itu teman Mm-mm. bapak gitu. Mm-mm. Nah, tapi kita memutuskan udahlah masuk aja ke Mm-mm. Salafi, kita fokus aja di pesantren Salafiyah. Oke. Nah, atas arahan dari Kiai Asep Anom ke bapak sendiri. Kiai Haji Asep Anom itu pimpinan. Enggak, Kiai Haji Asep Anom itu yang tadi yang Oh, membimbing saya dari iya iya kecil di iya iya. bidang dakwah itu, Iya, oke. selain daripada Ustadz Farid. Mm-mm. Nah, beliau bilang, Arya harus fokus pesantren, Mm-mm. tapi untuk urusan dakwah jangan ditinggalkan. Oh, Jadi betul. dina sabulan sakali teh kan aya we gitu. Mm-mm. Henteu sugan ayeuna abdi maksakeun Mm-mm. untuk ngisi gitu Iya. nya. Tapi aya we undangan teh Mm-mm. qadarullah doa ti guru Mm-mm. teh Mm-mm. gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk melatih. Mm-mm. Karena pernah beberapa bulan waktu itu saya fokus di pesantren, ketika dicoba dakwah lagi, kieu gua ke hese Kang, Betul, kaku. betul, betul, betul. Jadi karena untuk membiasakan juga ya, Betul. supaya basic yang sudah kita miliki itu tidak hilang. Mm-mm. Nah, karena ada kaidah juga ya dari NU ketika kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya maka jangan tinggalkan. Mm-mm. Ya Nah, betul. mm, Jadi waktu itu ya alhamdulillah gitu. Karena sih besarnya orang itu ternyata berkat dari lingkungannya, iya, berkat dari support orang-orang sekitarnya. Jadi orang tua sama guru mensupport geus we Arya mah kudu aya sebulan sakalina naon we lah mm, eta. mm, Walaupun ya di pesantren juga ada iya, gitu kan muhadharah seperti itu. betul, betul. Nah, setelah situ juga kebetulan qadarullah gitu kan, selain daripada dakwah ke mancanegara, dulu saya juga pernah mengisi Mm. acara-acara di TV Oh, gitu. Kayak waktu SMA itu pernah di Trans TV, di Islam Itu mm, Indah gitu. mengisi juga di situ. Heeh, alhamdulillah waktu itu tuh. Karena ningali meureun ieu leutik hand rada lucu ya, imut-imut gitu. Iya, 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 betul, betul sekali. Heeh. Gitu kan. Kalau usia SMA memang lebih fokus di pesantren, cuman untuk urusan dakwah keliling-keliling itu juga tidak Tidak ditinggalkan gitu. ditinggalkan. Oke, oke. Baik, apakah ada sih sosok inspirasi gitu Kang Arya sendiri gitu sehingga Kang Arya ini kan kadang kita itu meniru gaya dakwah teh meniru guru kita gitu. Nah, mungkin sosok inspirasi Kang Arya siapa tuh? Kalau untuk pertama kali sosok inspirasi saya itu almarhum UJ, Oh. Ustaz Jabri Al Mm, mm, Bukhari. mm. Itu sangat menginspirasi dakwah Betul. saya. Nah, selain daripada itu semakin berkembangnya gitu kan pengetahuan, ada yang menginspirasi juga seperti almarhum Kiai Haji Jaunuddin MZ. Mm-mm. Ya kalau misalkan untuk guru saya Kiai Haji Asep Anum sama Ustadz Farid itu mah udah jelas Iya, iya, gitu kan. betul, betul. Nah, tapi setelah dari situ saya tidak meniru salah satu sosok. Mm. Jadi dari beberapa sosok itu saya jadikan diri saya sendiri Oh. gitu. Mm-mm. Jadi dari guru saya dan orang tua saya mengarahkan seperti itu. Arya jadilah diri Arya. Oke, oke. Jangan Jadi jadi diri memiliki orang lain. karakter sendiri lah gitu. Betul. Tapi ramuannya dari para Iya, guru-guru betul. gitu kan. Iya, iya, iya.
Jadinya orang tuh bisa disarwakeun jeung batur gitu. Heeh, Batur tuh heeh. bisa disarwakeun jeung urang. Geus we jadi diri sendiri lah. Iya, Seperti oke. itu. Jadi ketika Kang Arya itu berceramah ya saya sebagai Arya Teguh Munggaran. Betul Mhm. gitu. Dan yang membuat saya seperti ini mungkin ada sayap-sayap yaitu guru-guru. Iya, Nah, seperti betul. itu. Ada ramuan-ramuan tertentu Heeh, gitu kan. ramuan-ramuan. Oke, Heeh. oke. Baik ya. Jadi apa itu SMA ya. SMA. Jadi pesantren tapi Mhm. tidak tetap dalam apa perjalanan dakwah tidak ditinggalkan gitu. Nah, sekarang setelah SMA kemana Kang? SMA langsung masuk ke Uninus. Oh, masuk ke Unimos. Heeh. Ke Komunikasi Penyiaran Islam, ke Oke. PEJAS. Oh, Jos ya. Nah, di sini masuk ke universitas ya, karena Mhm. universitas ini ribuan mahasiswa Betul. ya. Nah, pertama kali mungkin mahasiswa atau dosen Mhm. mengenal Kang Mhm. Arya itu gimana nih? Contoh kan seperti saya dulu kan, Mhm. saya itu apa Kang Arya ini sebagai cutting saya ya di Mhm. apa di kampus gitu. Mhm. Saya melihat ada pamflet gitu ya, ada video pendek gitu. Arya Teguh Munggaran di situ aksi Indosiar. Wah, ini di kampus ada alumni aksi Indosiar nih. Wah, apa syok gitulah melihatnya, takjub gitu. Nah, apa sih pertama kali teman-teman Kang Arya sendiri mungkin atau dosen mungkin kan Mhm. itu belum Mhm. tahu nih Mhm. sosok Kang Arya. Mhm. Nah, pertama kali mengetahui gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya untuk urusan seperti ini saya itu nyumputkeun, Kang. Betul. Nyebut Ketika Uni di Nucaang gitu. karena saya sifatnya nggak mau gitu orang-orang sebenarnya apalagi orang-orang kampus Iya. mengenal saya. Mhm, mhm. Jadi disumputkeun we bahkan temen-temen ge baru taunya teh udah 2 semester kalau nggak salah. Oh. 1 semester itu mah teu arapaleun. Mhm, Jadi biasa we mhm. layaknya anak-anak biasa lah gitu Iya, maksudnya teh iya. mahasiswa biasa. Nah, setelah itu makin mengenal lah teman-teman gitu kan saling mengenal lalu dosen-dosen juga masuk karena WA. Mhm. Nah, saya kan suka nyetatusin kalau Iya, misalkan dakwah. Nah, iya. dari situ teman-teman tahu teh. Oh, dari situ. Heeh. Oh, ternyata si Arya teh ieu nya ge pas apal karar itu tah mimitian ke kampus. Tat tat tidinya tah Mulai. hoream teu nyaman Kang. Betul, betul. Karena seolah-olah tidak jadi diri sendiri ketika Iya, di kampus gitu. mhm. Makanya ketika seperti itu saya mah geus we kajian kene nyumputkeun gitu di Mhm. dalam masalah style juga Iya, tidak betul. terlalu geus we sawajarna we Mhm. barudak. Nah, baru dari situ teman-teman mengetahui dan ada beberapa acara di Iya. kampus, barulah pihak kampus teh oh ternyata ya iya 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 dan Mhm. pihak dosen mah kebanyakan mengetahuinya teh ketika saya udah mau masuk semester 6 kalau nggak salah. Oh. Oh, semester 6 semester 7 Mhm, nah itu mhm. baru mengetahui secara keseluruhan Betul. gitu. Pada saat itu juga banyak yang tidak mengetahui saya yang sebenarnya Iya. seperti apa karena tadi prinsipnya seperti itu Mhm. bahkan saya baru mengetahui Kaprodi Prayad bilang itu ketika saya dakwah ke tempatnya dia yang kemarin sama Umi bilang seperti ini saya tuh kalau misalkan di kampus suka merhatiin Arya katanya. Mmm. Kalau Arya lagi pakai baju celana yang sobek-sobek Iya. seperti itu tuh jati diri dia yang sebenarnya aja. Jadi nembongkeun manehna teh karek umur sakitu Oh, gitu. iya, iya, betul. Nah, baru ketika tampil beda cenah Mhm. gitu. Karena ya gitu saya mah kumaha nya ciga londok lah gitu. Prinsip nanti Mhm. Jadi menyesuaikan gitu ya? menyesuaikan lah Betul, Kang, betul. seperti itu. Karena saya pribadi punya prinsip seperti ini kalau misalkan saya nembongkeun bahwa orang teh santri, terus orang teh bawa dai. Nah, kayaknya akan susah Iya, aksesnya untuk masuk ke teman-teman betul. yang bukan santri. Betul, betul. Gitu loh, Mereka Kang. akan canggung Betul. gitu. Nah, itu sih Mhm, faktor yang mhm, menginspirasi saya mhm. kenapa saya seperti Tentu ini. hal itu juga bukan diinginkan oleh kita supaya mereka canggung ya. Iya, Tentu itu hal itu ingin dijauhkan oleh kita betul. gitu. Makanya dengan kita istilahnya menyesuaikan lah Mhm, baik dari style gitu mhm, tidak apa tidak menampakkan dan mhm. sebagainya ya untuk kita bisa berbaur lah dengan Betul, betul, itu betul. betul sekali. Karena
Ya kata teman saya mah kayak kata si Kang Mul, life is choice gitu kan. Hidup itu pilihan. Ah, Kamu mau oke. memilih arah yang mana gitu. Mhm, Kayaknya saya memilih seperti ini mhm, saja. mhm. Dakwah sesuai dengan usia saya Iya, iya, gitu. iya, iya. Mm. Oke, nah ketika masuk kuliah itu jadwal ceramah gimana tuh? Ya alhamdulillah Kang ada we Ada, ngerieuh weh. gitu. Mhm, Setiap seminggu sekali, kadang mhm, kalau misalkan kerame mhm. gitunya, lamun teu kerame mah aya we setiap bulan Oke. teh gitu. Entah itu dari event-event besar Mhm, atau misalkan pengajian-pengajian mhm, rutin dan sebagainya gitu. mhm, mhm. Tapi ya karena mungkin doa dari guru saya tadi, jadi sampai sekarang pun untuk urusan dakwah aya Ah, wae iya, weh. gitu. Ya Mhm, dakwah secara di panggung mhm. gitu kan. Hari dakwah yang sebenarnya kan sebenarnya bukan seperti itu Iya, juga betul, gitu. betul, betul. Karena kan itu masyarakat ini kalau misalkan ada gelarnya gitu, Kang. Mhm, mhm. Misalkan Ustadz ini terus ada SPD dan sebagainya, SOS, walaupun itu tidak menjamin keilmuan pada orang tersebut gitu, tapi kadang dengan adanya gelar tersebut terbantu juga Iya, kita masuk ke ranah apa dinas-dinas gitu. betul. Itu karena teralami juga oleh guru saya Mhm, dulu, mhm, mhm. itu. Karena kan guru saya tidak bergerak dan sebagainya gitu Mhm, kan. mhm, mhm. Itu untuk dakwah dari dinas itu diseleksi dulu. Iya, iya, Itu, iya, iya. wah ini ternyata tidak bergelar dan sebagainya, takut gitu, Mhm, mhm, tidak mhm. menyampaikan, tidak sesuai dengan koridor Mhm, itu mhm. pendakwah. Mhm. Tapi Kang Arya sekarang kan sudah lulus gitu ya, Alhamdulillah. sudah lulus. Sudah Kirain tuh pada lulus Kang Ripaldi. insya Allah nyusul ya. Mudah-mudahan Heeh, secepatnya gitu, secepatnya itu. tepat waktu. Sudah masuk itu ke ranah pemerintahan-pemerintahan itu Kang Arya sekarang? Alhamdulillah jadi diarahkan dari itu sih dari guru-guru Iya, saya yang sangat betul. luar biasa. Kalau misalkan untuk masuk ke dataran pemerintah kayak dinas seperti itu dari Mhm. dulu ketika kuliah pun sudah masuk Oh, alhamdulillah Masya gitu. Allah. Ya termasuk sekarang ketika sudah lulus makin lah Iya, iya. karena ya tadi Mhm. gelar di Iya, ge betul. rada ngaruh Mhm. gitu. Linier lah. Heeh. Karena harus formal serba sekarang tuh. Betul, kayak misalkan sekarang habis dari sini saya Iya, mau ada seminar kebudayaan dan keislaman se-Jawa betul. Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Mhm. Nah, di situ kan terjelas pampang gitu, Iya. aya teu ngomong esos. Esos. Heeh, jadi rada ngaruh Iya, gitu gelar teh, betul. bener. Alhamdulillah aya we gitu Mhm. ka dataran pemerintahan mau itu dari lokal, Mhm. Jawa Barat nu acan teh, kali itu tembus ka nasional. Tataran pemerintah nasional Iya. ya Kang mudah-mudahan Arya di lah. situ sebagai pendakwah juga, maksudnya memberikan tausiah atau apa? Nah, ada yang memang acara-acara tertentu yang memberikan tausiah. Kalau untuk yang sekarang kebetulan saya ditugaskan untuk jadi moderator. Moderator? Moderator pemateri tentang seni dalam Islam Oh. gitu. Kebetulan kalau yang jadi pematerinya itu guru saya, Mhm. Kiai Haji Uhe di bidangnya gitu kan. Mhm. Jadi saya mah hanya mengikuti saja Betul, gitu. betul. Mhm. Dan ketika Kang Arya ini menyampaikan ceramah gitu, Mhm. ada khususiyah gitu, mungkin karakteristik yang Kang Arya miliki itu di dalam segi apanya gitu? Mhm, mhm. Sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang linguistik gitu Iya, kan, tentang body language saya, lebih ke gestur sih. gestur. Gestur saya alhamdulillahnya teh karena dulunya ada bakat dari acting, Mhm. Oh, dari kabaret dari itu, kabaret itu. betul, Jadi heeh. ketika dewasa lalu berbicara tentang sesuatu kayak misalkan suara kakek-kakek, nah Mhm. orang tuh bisa Gimana gitu. tuh? Ripaldi, Ripaldi. Nah, orang teh bisa Oke. mempraktekkan body language-nya jeung suarana teh seperti itu. Oke, Ketika betul. misalkan suara wanita seperti apa. Mhm, Nah, itu teh modal yang memang bisa dipakai untuk ceramah. mhm. Nah, mungkin saya memandang saya selama ini kayaknya saya ada poin pentingnya di situnya juga gitu. Jadi ketika penguasaan panggung nage henteu canggung Betul, gitu. betul. Nah, kalau misalkan lagi muncul karya munggaran yang lagi edan-edannya lagi di panggung gitu kan bisa sampai loncat ke Mhm. bawah gitu. Ke audiens teh Oh, bisa gitu? bisa gitu. Kalau misalkan ke rame gitu Iya, kan, kita juga betul, menyesuaikan betul, betul. gitu. Kita berada di mana, Mhm, dakwah dengan siapa mhm, gitu. mhm. Apalagi kemarin saya bulan Ramadan awal-awal ini
lebih banyak dakwah ke SD Kang. Oh. Kan ari budak SD mah Iya. lieur urang teh Heeh. nya enggak sih gajelang. Dibere Wow, hadis moal ngarti. heeh, geus mempraktekkeun misalkan teh ieu aya angin ku Iya. urang teh wah Oh. ieu monyet keur nangkring dina pohon kalapa urang teh ciga monyet kumaha we sapertina kitu kan. Oke, oke. Jadi tujuannya idhorus surur lah, memberikan Betul. kebahagiaan kepada Betul, orang lain, betul. sesuai dengan mad'unya gitu. Iya, Bahasa kaum nanti meureun gitu, iya, gitu, heeh. heeh. Tapi tidak menghilangkan juga poin-poin Ya dakwahnya. iyalah, Iya. tetap itu mah ada. Justru itu hanya sebuah trik gitu untuk Mhm, mengembalikan insight fokus mereka gitu mhm, kepada mhm, kita supaya mendengarkan. bener Oke. seperti itu, Kang. Mm-mm. Nah, teori-teori seperti ini Kang Ray dapatkan otodidak atau memang belajar gitu? Nah, untuk masalah teori seperti ini, dulu itu saya kan tetap tidak terlepas gitu kan berbicaranya dari Betul. peran orang tua dan guru. Nah, tapi kita kembangkan. Jadi otodidak we sebenarnya Oh, mah apa yang saya mau sampaikan yang Iya, geus ngaguluyur lah iya, iya seperti itu. betul. Karena teori seperti ini sebenarnya di kampus tidak ada. Mm-mm. Gitu kan walaupun kita komunikasi pencarian Iya, Islam. betul. Tapi untuk teori-teori seperti ini yang lebih spesifiknya kita sendiri yang mengolahnya Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah, perjalanan sekarang Kang Ray sudah lulus, sudah mendapatkan gelar sarjana sosial. Mm. Kalau dulu mah ada SOCI-nya kan ya. Ya, Nah, kalau ada sekarang Islamnya nggak tidak. ada ya sekarang mah. Nah, apa sih itu istilahnya tujuan Kang Arya gitu setelah lulus ini? Nah, untuk tujuannya sebenarnya kan kalau boleh jujur itu Iya. di depan umum semuanya, saya itu tidak bercita-cita jadi ustadz. Jadi ustadz seperti ini saya tidak Betul, bercita-cita. Karena emang iya mah cigana teh geus ditakdirkeun betul. seperti ini Mm-mm. dan ketika setelah seperti ini lulus gitu kan, saya juga ada bercita-citanya bukan hanya jadi pendakwah yang suka berceramah saja, Betul. tapi ingin masuk ke tatanan pemerintah. Oh. Gitu. Jadi Mm-mm. kayaknya kalau misalkan saya berdakwah dengan Mm-mm. kekuasaan, kayaknya Akan akan lebih mudah. mudah Iya. dibandingkan hanya dengan omongan-omongan saja. Iya, betul. Nah, setelah ini saya akan ada rencana yang masuk ke tatanan pemerintah gitu Masya kan Allah. sambil ya mudah-mudahan ada rezekinya Mm-mm. untuk S2 Mm-mm. seperti itu ya, siapa tahu cita-cita saya mah yang jadi gubernur. Amin. Ini apa bisa jadi ya nanti sewaktu-waktu Kang Arya ditakdirkan oleh Allah mungkin jadi gubernur, ini ada cuplikannya Bener. bakalannya. Nanti bakal di-up lagi ini, Iya. Masya Allah. Jadi ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi Kang Arya itu kehidupan Kang Arya itu sistematis gitu. Dari kelas 4, jadi ada upgrade ke atasnya gitu. Nah, mungkin bahkan saya lihat kemarinnya di story Kang Arya itu udah umroh juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ah. Sekarang teh usia berapa sih Kang Arya teh? Sekarang itu cika tebak lah ya. Tebak Kayak lah ku Kang Ipah. kayaknya di gestur ini di usia 24-25 mungkin. Aduh, apakah setua itu Baraya? Atau hoyong masih kene hoyong 17 tahun. 17 tahun saya maka kegigir tapi nah. Dia kelahiran Iya. 2001 Kang. Oh. Kang Ipal berapa? Sami. Saminya seusia. Jadi masih Sami kena seusia. baby face gitu Iya, kan. iya. Tuh ya di usia 2001 Masya Allah sekali ya. Mungkin banyak sekali kan orang-orang di seumuran kita lah gitu ya yang ingin pergi ke sana gitu, pergi umroh. Ini sangat menginspirasi sekali Kang Ria nih. Nah, Kang Ria bisa pergi ke sana itu dengan cara apa sih? Ya, kalau misalkan berbicara tentang jalur yang ditempuh Betul. secara syariat, Iya. secara dohiriyah gitu. Itu memang ada support dari orang tua ke daerah Ya, peran penting namanya. leresnya. Support dari orang tua dan memang kalau misalkan urusan batiniahnya, urusan ya hakikatnya tentu ini adalah undangan dari Allah Iya, gitu betul. kan. Nah, Cuman harus tetap ada ikhtiar gitu yang kita lakukan ya. ikhtiarnya jadi dari dulu saya pengen ke sana dari kecil. Mm-mm. Nah, cuman ketika saya pengen Kang, itu nggak bisa ke sana. No. Pernah waktu itu saya udah bikin paspor, udah mau suntik meningitis, tiba-tiba ada halangan. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2017-18 kalau nggak salah. Tiba-tiba ada halangan, otomatis gak bisa ke sana. Nah, paspor ketika kemarin saya mau berangkat udah hangus kan. Oh. Jadi diperpanjang.
Nah, kan paspor yang kemarin 5 tahun, sekarang Mm-mm. 10 tahun. Mm-mm. Nah, ketika kemarin saya berangkat ke sana itu sebenarnya saya posisi lagi nggak pengen ke sana. Mm. Jadi keun we urang hayang menikmati heula seperti itu. Iya. Tiba-tiba aya rezeki. Mm. Kata orang tuh seperti ini. Ya, umroh ya. Hah? Umroh? Iraha. Katanya tanggal segini, tanggal segini. Kalau misalkan ada uang mah jangan dulu dipakai ke sana, nanti Mm. aja we itu mah. Kata orang tua, mumpung ada rezekinya, udah sekarang berangkat aja. Tiba-tiba seperti itu. Nah, posisinya saya sempat nolak lah, Oh. gitu. Karena posisinya orang kertayang kayak itu. Mm. Justru ketika saya tidak ingin sesuatu hal yang saya inginkan dulu itu tercapai. Mm. Jadi kemarin perjalanan ke sana itu ya satu, saya tidak ada keinginan untuk ke sana, benar-benar ini undangan dari Allah, ya syariatnya dari orang Iya. tua dan ada juga uang pribadi. Setelah itu di sananya juga memang disuguhkan hidangan-hidangan yang sangat luar biasa oleh Betul. Allah. Ini sedikit kisah gitu kan. Betul. Kemarin sebelum umroh kita ada city tour dulu ke Malaysia. Mm. Nah, di Malaysia itu di Putrajaya sempet handphone saya ini Kang jatuh dari Mm. tripod. Padahal teu sapele jatuhna mangsaku gitu. Tapi menyebabkan layar Pecah. layar pecah. Otomatis saya itu tidak bisa komunikasi apa-apa. Iya. Nah, di situ kan itu satu hal yang harus ditafakuran Iya, misalnya. betul. Nah, si ibu kudu pecah. Mm. Ternyata kejawabnya setelah saya berada di sana. Mm. Lamun mah ayeuna HP orang teh henteu pecah, orang teh mau fokus di ditu Mm. ibadah. Selfie. Selfie, cacak-cacak saya teh di sana pakai HP teman, bisa we dibawa ke mana-mana Iya. HP teman teh. Kalau misalkan HP pribadi, wah udah kacau. Saya Mm. tidak akan fokus, tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di sana. Mm. Gitu. Itu hikmah yang Iya. pertama. Dan yang keduanya, ada tragedi ketika saya lagi itikaf. Ketika lagi itikaf di Masjidil Haram, malam Jumat sebelum perpulangan. Itikaf tuh bertiga, temen baca kitab gitu. Nah, saya mah zikir di depan, yang satunya tidur. Tas tas saya, tas lempang disimpan di belakang. Saya pergi ke depan, wiridan, zikir gitu kan, muhasabah, tafakur dan sebagainya. Nah, udah beres kayak gitu, agak ngantuk gitu kan, Mm. ke belakang. Tiba-tiba tas teh udah nggak ada, tas Nggak yang ada. saya teh. Nah, saya tanyain lah ke teman yang lagi tidur, katanya geus diampihan ikut temen teh Kang, Mm. geus diampihan ikut temen, cenah geus dihijikeun, bahkan ditumpuk sama tas air jam-jam Mm. sama tas kitab. Mm. Tapi ada orang yang ngambil Mm. di dalamnya satu KTP, Mm. SIM, terus surat-surat yang lain Mm. dan handphone temen. Mm. Itu di Masjidil Haram gitu, di tempat yang suci, tapi Mm. ada aja Mm. yang berbuat seperti itu. Nah, setelah seperti itu saya usahakan gitu kan, cari-cari secara ya ke askar, ke polisi dan sebagainya, ternyata tidak ketemu juga. Udah we ikhlas ke tafakur Mm. gitu, tadakur naon sih dosa naon anu ku urang diperbuat Mm. gitu kan, kesalahan naon anu ku urang pernah dilakukan Mm. sehingga sampai seperti ini. Dan setelah itu saya menemukan jawaban bahwa ternyata sesuatu yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya di Betul. hadapan Allah. Semuanya akan diambil. Mm. Da tuning eta mah ngan seukur paspor kan. Mm. Nu aya teh uang hilang semuanya. Mm. Paspor hungkul lamun ieu paspor leungit, geus abi jadi orang ditu. Ternyata kemarin perjalanan ke sana tuh lahiriah, Oke. batiniah. Diuji Ya, juga ya. diuji oleh Mm. Allah. Dan setelah itu menemukan hikmahnya. Mm. Ternyata saya lebih hidup dengan lebih tenang, satu Mm. itu lebih sabar ketika ada ujian-ujian, Mm. ketika ada masalah-masalah, geus we enjoykeun Mm. gitu Itu kan. tidak ketemu lagi. Tidak, Oh, Masya Allah. tos we ikhlaskeun. Ikhlaskan. Ya, Ha, yang sudah berlalu biarlah berlalu Berlalu gitu. berlalu geus tong diungkit-ungkit deui atuh ngomong masalah. Seperti gitu Oh, kan iya iya kemarin iya, tuh. Masya Allah. Ada lagi kejadian yang Untuk kejadian yang luar biasanya gitu di Madinah. Pas pertama saya masuk ke Madinah itu kan saya landing di Madinah tuh Mm. duhur.
Nah, istirahat sebentar, asar berdua sama teman saya si Padli. Ayolah kita ke sana ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita sholat 2 rakaat. Setelah itu saya pengen ke makam Rasul. Mm. Pengen ke makam Rasul, pengen ngadehes ke Rasul. Saya tidak tahu jalannya itu ke arah Kemana? mana. Nah, tiba-tiba seolah-olah jika ku Allah teh dituduhkeun Hmm. gitu. Nah, saya teh masuk ke makam Rasul dari lewat belakang, Kang. Hmm. Ari orang lain mah dari pintu Depan. masuk, saya mah lewat belakang. Pas pisan gok teh makam Rasul di dinya. Oh. Di situ ada 2 orang, nggak tahu orang mana, syekh, 2 di depan makam Rasul, yang sebelah sananya lagi ada 1 orang syekh juga lagi berdoa. Ketika orang lain itu diusir, ya, saya ikutan berdoa sama mereka di depan makam Rasul. Itu diusir, Kang. Nggak diusir. Nggak diusir. Lama juga berarti di situ. Lama, alhamdulillah. Nah, ternyata saya mikirnya untuk ke sana tuh ini kalau misalkan tanpa ada izin Allah dan izin Rasul akan susah. Betul. Tapi ketika sudah ada izin qadarullah itu kan dimudahkan. Dalam misalkan nanti saya lewat depan mah pasti akan seperti orang lain. Iya, hanya sebatas maju gitu. Maju-maju gitu Tidak aja. boleh berhenti. Betul. Akhirnya saya lewat belakang. Alhamdulillah di situ. Itu yang pertama untuk masuk ke makam Rasul. Yang kedua, kalau di Madinah itu saya lebih menghabiskan waktu malam untuk etika. Untuk berdiam diri sendirian di masjid. Karena suasana Madinah itu lebih nikmat dibandingkan Mekah. Betul. Karena Mekah itu hektik gitunya, orang-orang pada berburu. Ah, di Madinah malam terakhir di Madinah, saya berkeinginan ingin ke makam Rasulullah lagi. Kebetulan kalau pas saya ke sana itu untuk masuk ke Raudhah, ke makam Rasul harus pakai aplikasi ternyata. Oh. Namanya aplikasi nusuk. Sedangkan ari urang teh HP urang teu bisa digunakan. Jadi scan barcode gitu, Kang. Scan barcode. Scan barcode dan aturannya 1 kali ke sana selama 1 bulan. Jadi nggak bisa berkali-kali. Kalau misalkan umroh di Madinah 4 hari, nggak bisa setiap hari ke sana. Tapi dengan keyakinan saya gitu kan sama Allah sama Rasulullah, saya nggak punya aplikasi karena nggak ada HP. Tiba-tiba masuk lewat rombongan orang lain. Setelah itu kan ada pembatas ya masuk ke Raudhahnya, ngolongan saya. Da leutik ya orang teh ngolongan ka dinya. Teh tidinya ngadeus ka Rasulullah. Lami deui alhamdulillah. Jadi harus yakin bahwa undangan ke Mekah sama Madinah itu adalah undangan dari Allah dan Rasulnya. Betul. Kuncinya, orang bisa ayeuna diundang ku Allah jeung ku Rasul. Di Indonesia kene orang teh senantiasa ngajukan proposal ke Allah jeung ke Rasul, baca sholawat lah dan sebagainya. Ternyata itu kuncinya. Itu kunci yang sekarang memberangkatkan Kang Arya Ke sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar omon-omon saja kan, itu memberikan tips dan sebagainya. Tentunya ini sudah dirasakan juga. Itu beda dengan saya kan. Kalau misalkan memberikan tips, teman-teman ibu-ibu, kalau kamu pengen ke Mekah ini kuncinya ai atas ke Mekah. Tahacan. Jagal. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, ini sangat menginspirasi sekali Kang Ria. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Ini baru satu segmen, ini teh baru sekedar riwayat pendidikan dan perjuangan dakwah Kang Arya. Ini belum masuk ke tema nih, Masya Allah sekali ya. Nah mungkin terakhir lah gitu, dari pembicaraan ini ya, pembicaraan perjuangan dakwah Kang Arya, mungkin adalah kata-kata motivasi gitu yang diberikan kepada teman-teman sahabat aksi semuanya dari Kang Arya. Ya intinya di saya mah life is not about me. Hidup itu bukan tentang saya pribadi, bukan tentang kita pribadi, bukan tentang kamu pribadi, tapi tentang kamu dan semua orang. Jadi jangan sampai ketika kamu sukses itu hanya sukses untuk pribadi, tapi harus bisa mensukseskan juga orang-orang. Seperti itu.